Oke. Baiklah, kami dari kelompok Triple E, itu kelompok anti-anti asing, kami hari ini akan mempresentasikan kerja proyek kami selama satu semester ini yang berjudul e-catering. Perkenalkan, nama saya Randy Arpenta Bagu. Saya Reja Christian. Saya Mikael Tarigan. Saya Rex. Jadi, Mari kita eksekusi sekarang. iya. Baiklah, sebelum kami menjelaskan kode program kami akan menunjukkan hasil desain dari proyek kami ini terlebih dahulu. Bella, sebelum kami masuk ke demo dari website yang telah kami buat, kami akan menampilkan dulu bagaimana database yang telah kami eh, kerjakan. Inilah DB e-catering. Nah, eh tabelnya yang utama diantaranya ada migration, paket, lalu ada pesanan, session, dan user. Salah satunya file yang ada di paket ada ID, ada jenis, nama paket, deskripsi, lalu harga per porsi, ada foto, lalu stok, lalu tanggal pembuatan. Yang berikutnya ada pesanan, filenya yaitu ID, user ID, paket ID, jumlah porsi, subtotal, pelayanan tambahan, total harga, status, lalu session untuk akunnya, diantaranya ada ID, user ID, IP address, dan sebagainya. Lalu user ada ID, name, email, lalu password. Nah, Oke, di sini saya akan jelaskan tentang user ya. Di sini kami menggunakan dua user, yaitu admin dan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tentang user admin. Kita langsung login karena di sini sudah lengkap di sini password sama emailnya. Di sini tampilan awal dashboard adminnya ada logo e-catering kami, ada tombol pesanan, dan ada juga deskripsi tentang kami dan paket pesanan. Kita lanjut ke menu kelola paket. Di sini dalam daftar paket makanan kami menggunakan yaitu cart yang berisi gambar, deskripsi makanan, harga, stok, tombol edit, dan tombol hapus. Kita langsung coba ke tombol tambah paket barunya. Di sini misalnya kita upload gambar makanannya dulu ya. Oke, kita buat nama paketnya nasi si tumpeng. Jenis paketnya kita buat misalnya prasmanan dan deskripsinya kan khas Jawa. Oke, kita buat harganya per porsi itu 25.000 dan stok tersedia itu 1.000. Langsung kita oh di sini ada juga fitur kami buat jika tidak bisa menggunakan upload foto, kami menggunakan fitur upload menggunakan URL untuk gambarnya. Kita coba simpan, kita lihat. Nah, di sini langsung terlihat ya. Kalau misalnya kita mau ngedit, kita edit jadi nasi kotak, kita edit jadi khas Jawa Barat. Dan kita buat harganya 26. Aduh, 26.000. Langsung kita update paket. Kita lihat di sini akan terus berubah makanan khas Jawa Barat dan harganya 26.000. Jika misalnya kita mau hapus, tekan tekan tombol hapus dan klik OK. Maka daftar makanan tersebut akan terhapus. Kita masuk ke kelola pesanan. Di sini kami menggunakan beberapa
Fitur yaitu fitur pencarian. Misalnya kita cari nama Asep, langsung muncul nama Asep. Dan semua status akan menunjukkan status yang kita pilih. Di sini ada juga tombol detail yang menyediakan detail-detail dari pesanannya. Misalnya pemesanan, nama pemesan, email, alamat, jadwal, metode pemesanan, dan lain-lain. Di sini ada lihat bukti pembayaran juga dan total bayarnya. Di sini ada juga untuk melihat detail pemesanannya menggunakan format HTML, format PDF, dan ubah status. Kalau misalnya ubah status dari menunggu pembayaran menjadi sedang dikirim. Kita simpan perubahan. Sedang dikirim. Baiklah, kita menuju ke menu berikutnya yaitu monitoring. Di sini ada beberapa tampilan cepat untuk admin. Ada total pesanan, total offset, pemesanan tahun ini dan pemesanan bulan ini. Di sini ada juga grafik pembelian dari tahun ke tahun. Ada detail laporan keuangan dan detail laporan pemesanan. Nah, misalnya offsetnya, ini pembelinya, dan fitur, bukan fitur, dan menu selanjutnya itu profil. Misalnya kita mau mengedit profilnya dari admin catering jadi admin makanan. Emailnya, passwordnya, dan kita simpan perubahannya. Oke. Sekian dari penjelasan tentang user admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dalam customer. Pertama-tama kita register dulu sebagai untuk orang yang pertama. Jadi kita buat aja namanya, emailnya. Oke, kita checklist sini duanya, baru kita register. Oke, akunnya sudah terbuat. Di sini sudah ada nama Alfian. Lah, kita buat pesanannya itu pesanan. Di sini kita pilih aja ikan bakar jimbarannya itu kita buat stoknya itu misalnya 30 ya di sini. Nah, baru di ringkasan belanjanya di sini kita checklist semua layanan tambahannya. Ada alat makan premium, ada pondokan dan atau pramusaji, ada dekorasi meja. Untuk alamat pengirimnya di sini bisa kita edit, misalnya tadi palang bulan gitu kan, palang bulan, simpan. Baru untuk tanggalnya bisa cek kita bebas saja, misalnya tanggal 11 di waktu juga kita bebas pilih, jam 2 aja kita buat, baru kita tetapkan. Nah, setelah semua itu bisa langsung kita check out pesanannya. Baru ada di sini ada konfirmasi checkoutnya dan langsung aja kita buat bayar dan buat pesanan. Nah, di sini ada barcode pesanan dan juga di sini ada juga metode pembayarannya. Sini kita pilih si bank aja. Nah, kita baru agar
pesanan kita sudah bisa ada buktinya, kita pilih apa bukti pembayarannya itu, upload di sini. Oke, kita upload bukti bayarnya tadi. Nah, pembayarannya itu sudah berhasil. Nah, oke, selanjutnya kita inilah bukti pembayaran yang sudah apa kita pesanan customer gitu loh. Baru untuk profil bisa kita edit juga di sini. Edit profil customer, sini ada nama, ada email bisa juga kita ubah gitu. Sini passwordnya juga bisa kita ubah. Terus akunnya itu juga bisa kita hapus. Oke. Baiklah, sekian dari untuk menu customer yang selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Baik, saya akan menjelaskan program dari project kami. Yang pertama tentunya pada folder Roots, kita pergi ke webnya, kita menggunakan seperti root pada umumnya, kita juga menggunakan sebuah metode get dan post dari halaman-halaman yang kita panggil. Dan kita juga ada menggunakan middleware untuk, nah pokoknya kita menggunakan sistem menggunakan middleware. Lalu selanjutnya kita juga ada role berupa admin dan user. Selanjutnya kita ke, selanjutnya kita ke root bagian out.php. Di bagian ini kita menggunakan middleware untuk mengecek. Sedangkan file out.php ini berisi root yang berkaitan dengan autentikasi pengguna seperti register, login, logout, dan reset password atau verifikasi admin. Jadi di bagian root ini ada menggunakan get dari nama register. Lalu masuk ke controller. Nah, setelah request diterima oleh root, request diteruskan ke controller ini. Controller bertugas menjalankan logika dari aplikasi tersebut. Misalnya index. Metode ini mengambil seluruh data paket dari database lalu mengirimkannya ke halaman view. Nah, lalu kita pergi ke model. Model ini berfungsi sebagai penghubung dengan database menggunakan Eloquent ORM sehingga kami tidak perlu menulis query SQL secara langsung. Jadi kita cukup langsung dari dalam model. Lalu uh, di dalamnya juga ada file yang terdapat pada file label merupakan file yang boleh disimpan ke dalam database. Lalu selanjutnya ke migration. Migration ini digunakan untuk membuat struktur tabel database melalui migration, struktur database dapat dibuat secara otomatis ketika project dijalankan. Nah, selanjutnya kita ke tampilan views-nya. Dan di dalam views ini kita bagi menjadi dua. Ada admin dan ada user. Kita buat semodular mungkin untuk bisa mempermudah uh, kami untuk melakukan atau mengedit programnya itu sendiri. Di bagian pertama ada bagian section admin. Kami membuat terbagi lagi ada monitoring untuk halaman monitor seperti keseluruhan dari grafik pembelian, lalu ada paket yang dimana kita bisa melakukan mengedit, membuat dan menghapus dari paket e-catering tersebut. Lalu pada bagian pesanan ini dapat kita gunakan sebagai daftar keseluruhan pemesanan yang dibuat oleh user. Lalu ada out juga untuk logika
loginnya, melakukan confirm, forget, login, atau apapun itu. Lalu ada bagian components berupa bagian-bagian yang penting seperti danger button atau out session-nya supaya bisa melakukan session yang baik dan benar. Lalu ada layouts. Layouts ini kami gunakan untuk tampilan awal dari website kami seperti navbar-nya, navigation-nya, dan lain-lain. Lalu ada folder PDF. PDF ini kami gunakan untuk admin supaya bisa melakukan cetak folder berupa PDF. Lalu ada pesanan, ini pesanan yang ditampilkan pada bagian pertama untuk user untuk melakukan pemesanan. Lalu ada profil, bisa melakukan editing, update, delete, dan lain-lain. Sekian dari presentasi tugas akhir kami membuat project e-catering. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan dalam membuat project ini, kami mohon maaf. Terima kasih.